Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, di hari kedua dari bulan suci Ramadan ini, kita selalu diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan semua keyakinan kita, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran atas semua aktivitas atau kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Dan mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di awal hari ini Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sedang ditimpa sakit. Allah melunasi semua orang-orang yang lagi punya hutang. Allah memberikan jodoh bagi siapapun itu yang belum mendapatkan jodoh atau bertemu dengan jodohnya. Dan Allah juga memberikan solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang akan kita temui. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita sebagai umat terakhirnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan atau umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat para santri dan santriwati Al-A'izzah, bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Dan bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan juga penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang suci ini, mari kita senantiasa meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan momen Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang pernah kita ucapkan dulu, yang pernah kita janjikan dahulu bahwasanya aku cinta Allah, aku cinta Rasul Allah, dan lain sebagainya. Nah, di momen Ramadan ini mari kita buktikan rasa cinta itu dengan sebenar-benarnya cinta. Karena apa? Karena kehidupan yang kita punya, harta yang kita punya, anak yang kita punya, istri yang kita punya, kemudian keluarga dan saudara-saudara yang kita punya juga, itu semua tidak ada maknanya kalau tidak dibarengi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita mencintai keluarga kita tanpa didasari karena cinta kepada Allah, maka cinta itu juga bohong. Dan begitu juga sama ketika kita berkata aku cinta kepada Allah, tapi di sisi lain kita menduakan Allah dengan hal-hal keduniawian, itu juga sama. Itu bukan cinta kepada Allah, tapi cinta yang palsu kepada Allah. Para santri santriwati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya,
Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Dari ayat ini, surat Al-Imran ayat 31 ini, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita bisa mengevaluasi sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi apa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan cinta yang kita sampaikan kepada Allah bukan cinta yang tulus dari hati, bukan cinta yang ikhlas dari hati, tapi merupakan cinta-cintaan saja. Kalau butuh, mendekat kepada Allah; kalau tidak butuh, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya hidup di dunia ini, hidup bersosial dengan teman, bersosial dengan keluarga, bersosial dengan masyarakat, harus didasari dengan rasa cinta. Kata Allah, barang siapa yang mencintai aku, maka ikutilah Rasulullah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Seandainya kita memiliki rasa cinta yang tulus itu kepada Rasul, maka otomatis kita akan mencintai Allah. Atau sebaliknya, kita mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya Allah. Ayat ini juga sebenarnya memberikan kita sebuah ejekan atau sindiran kepada kita dengan apa yang kita miliki selama ini, dengan apa yang kita perjuangkan selama ini. Jangan-jangan cinta yang kita perjuangkan, kerja keras yang kita perjuangkan bukan karena Allah, tapi karena hal keduniawian. Kita punya mobil, kita punya anak, kemudian keluarga yang kita punya itu, saudara-saudara yang kita punya itu, hanya dijadikan sebagai pelampiasan dari ego atau dari ambisi kita untuk hal duniawi kita, tanpa melibatkan Allah di dalam. Ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, harus ada perubahan. Maka di momen Ramadan ini, mari kita meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya. Dengan cara apa? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah semaksimal mungkin, bertadarus dengan rajin, kemudian juga beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Kemudian juga kita bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti halnya sedekah, beramal kebajikan yang lainnya. Hadirin wal hadirat, jadikan Ramadan ini sebagai sesuatu yang memang akan selalu kita rindukan. Bukan kita rindukan dari segi banyak makanannya, ataupun kita rindukan dari budaya beli baju barunya, ataupun budaya salam-salamannya. Tapi esensi dari Ramadan ini, mari kita tampilkan kebaikan-kebaikan kita, kita lakukan amalan-amalan kebaikan kita, supaya apa? Supaya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus benar-benar kita pupuk, harus benar-benar kita tanam dan kita rawat dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena tidak semua orang yang dianugerahi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua makhluk dianugerahi rasa sayang, kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa melakukan seenaknya saja. Artinya, ketika kita mengatakan kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, maka kita sebenarnya sudah pasrah, sudah ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rela, kita siap untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan kita juga siap untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Kita juga bisa meningkatkan kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu yuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.